saksi Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi itu adalah melihat atau mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian. Jadi saksi itu berarti dia orang yang melihat secara langsung atau mengetahui peristiwa itu. Lalu pertanyaannya, apakah kita menyaksikan Kristus? Sementara Kristus hidup kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nah, tentu kita bukan menjadi saksi mata. Ya. Lalu kita jadi saksi apa kalau begitu? Nah, karena kita berbeda rentan waktunya 2000 tahun lalu, kita tidak hidup bersama dengan Yesus secara langsung, tetapi kita punya firman Tuhan. Kita punya firman yang kita dapat baca, kita dapat renungkan. Kesaksian itu bisa kita lihat dari firman Tuhan, tetapi juga bahwa kekristenan bukan hanya sekedar agama, bukan sekedar pengetahuan tentang agama, tetapi kekristenan juga berbicara tentang pengalaman hidup. Kita harus mengalami pengalaman-pengalaman rohani itu membuat kita dapat menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Pertama adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Salah satu tujuan daripada Roh Kudus itu hadir dalam diri kita adalah supaya kita menjadi saksi. Jadi ingat, kesaksian menjadi saksi itu bukan karena kemampuan kehebatan kita. Bukan karena kecakapan kita berbicara, bukan karena pendidikan kita yang tinggi, bukan karena kita sudah kursus public speaking, lalu kita bisa ngebayol, nah itu bahasanya kita bisa pintar ngomong, sehingga orang yang tadinya tidak tertarik, langsung tertarik, seperti sales. Bukan. Jadi bukan hanya sekedar itu, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, saya yakin percaya bahwa kemampuan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu bersaksi. Kuasai oleh Roh Kudus artinya hidup kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita supaya bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Tentu kita dengan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ketika Anda pergi dari rumah, Anda sebelum pergi Anda berdoa, itu menunjukkan bahwa Anda bergantung kepada Roh Kudus. Kalau Anda percaya kepada Kristus, maka yakinlah bahwa Roh Kudus dalam diri Anda yang akan menuntun hidup Anda. Jadi mari kita bergantung kepada Roh Kudus, mari kita mulai membangun hubungan. Karena itu kita mulai belajar mengenal Kristus. Itu tadi, kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita bergantung kepadanya. Yang kedua, didukung oleh pengalaman. Menjadi saksi Kristus itu harus juga didukung oleh pengalaman. Karena ingat, kesaksian yang efektif itu apabila kita mengalami secara pribadi. Dalam bersaksi, bukan menyatakan, mengungkapkan kehebatan kita, bukan. Dalam bersaksi bukan menyatakan betapa kita luar biasa, tetapi dalam bersaksi kita menyatakan betapa Tuhan kita itu luar biasa yang kita alami dalam. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Perempuan Samaria ini punya background, punya latar belakang yang kelam. Perempuan ini merasakan dan dia merasa dipedulikan. Karena semua orang menjauhi dia. Tetapi Yesus mau mendekati dia. Untuk apa? Supaya Yesus menawarkan berita hidup. Sehingga kalau kita lihat pengalaman ini, membuat perempuan ini merasa dirinya berharga. Perempuan ini merasa dirinya, dia mulai dipulihkan. Sehingga kalau kita lihat apa kesaksian yang dia lakukan kepada orang lain. Kalau kita mulai tadi lihat dari ayat 28, perempuan itu meninggalkan tempayan yang dikatakan dan pergi ke kota. Kita ingat tadi bahwa dia menghindari orang. Sekarang dia mulai berani berbicara kepada orang. Kenapa? Karena dirinya diubahkan, dipulihkan. Kan dari tadinya dia tidak berani ketemu orang. Sekarang dia bahkan menceritakan tentang Yesus. Kenapa?
Karena dia mengalami banyak orang Samaria di kota itu menjadi terpercaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu pasti kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lah itu yang harus kita ceritakan. Kenapa? Karena pengalaman yang kita ceritakan tentu tentang kebesaran Kristus dalam diri kita itu sangat hidup dan itu sangat memberkati orang lain. Dan jangan malu ceritakan pengalaman Anda. Yang ketiga, ini juga tak kalah penting, dipahami firman. Silakan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pahami firman. Dipahami firman. Ada tertulis. Dari mana Yesus bisa menghafal firman Tuhan? Tentu dia sudah belajari. Nah, pendidikan Israel itu, Yahudi itu, di mana anak-anak usia di bawah 5 tahun itu mereka sudah dikirim ke sinagog. Mereka belajar tiap hari firman Tuhan. Sehingga kalau kita lihat, Yesus pada usia 12 tahun, dia sudah hafal firman Tuhan, dikatakan. Sudah hafal Taurat. Dia menguasai Taurat. Nah, jadi kita lihat bagaimana kesaksian efektif itu kita harus menguasai firman. Karena yang kita ceritakan bukan saja diri kita tadi, pengalaman kita. Tapi yang kita ceritakan, yang kita saksikan adalah firman Tuhan. Walaupun saat ini Anda belum mengerti artinya, tapi suatu saat Anda akan pahami itu. Dan itu minimal termemori dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan juga berkata, firman itu menjadi pelita, artinya menjadi menerangi. Yang tadinya jalan kita gelap, ketika kita membaca firman Tuhan, kita sudah mengerti, oh ternyata ini yang Tuhan kehendaki, ini yang tidak Tuhan kehendaki. Kita dapat memahami dan mengerti. Sehingga apalagi kita dalam pergaulan-pergaulan hari ini, kan kita bisa melihat firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga kita tidak salah dalam langkah. Dan kita menjadi kesaksian, bukan saja bersaksi kita sebagai kita pengalaman kita, tapi juga kita menyaksikan firman Tuhan. Dan kita bersyukur di masa pandemi ini pun kita masih bisa efektif menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan tentu melalui media yang kita pakai, kita bisa menyampaikan, kita bersaksi di mana saja, kapan saja. Dengan kondisi seperti ini, justru Injil itu semakin mudah dibentangkan. Karena kita tahu bahwa kita adalah duta Allah, duta Kristus, ambasadornya Tuhan. Kalau kita ada di muka bumi ini, maka kita harus menjadi saksi Kristus. Amin buat firman Tuhan.